Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu membahas tentang MySQL dan MariaDB. Yang mana MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL, Structured Query Language. Perbedaan antara MySQL dan SQL yakni MySQL merupakan program database server, sedangkan SQL merupakan bahasa yang digunakan di dalam database server tersebut. Lalu kemudian MariaDB. Seiring akuisisi dan dimilikinya MySQL oleh Oracle, maka para pengembang awal MySQL ini membangun sebuah sistem manajemen database baru yang diberi nama MariaDB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa MariaDB ini merupakan hasil pengembangan dari MySQL yang full free. Sampipi sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5.5.3, sehingga pada modul praktek ini kita menggunakan basis data dengan jenis server MariaDB. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan command from. Nah, untuk masuk ke dalam command from ini, silahkan kalian klik menu Start, All Programs, lalu aksesoris. Nah, kemudian pilih command from. Klik kanan pada command from atau CMD, lalu pilih run as administrator. Sini contohnya CMD, kalian langsung run administrator. Nah, muncul seperti ini. Untuk masuk ke perintah SQL-nya, kita harus memastikan sampipi kita, MySQL dan Apache-nya dalam keadaan start. Nah, setelah dipastikan keadaan start, pada command from kalian ketikkan sesuai di modul cd spasi c.2 backslash, lalu kalian enter. Nah, kemudian kalian ketikkan lagi kutip sampipi /mysql /bin /mysql .exe kutip spasi strip u lalu root spasi strip p. Kalian sesuaikan dengan yang ada di modul, lalu kalian enter. Nah, pada bagian enter password ini, apabila saat penginstalan sampipi kalian menggunakan password, maka masukkan passwordnya di sini. Namun apabila kalian tidak menggunakan password, kalian tinggal klik enter saja. Nah, langsung masuk ke tampilan seperti ini. Di sini kita ada juga mengenal. Nah, ini tampilannya. Di sini ada kita mengenal user dalam basis data. Nah, untuk user ini silahkan kalian praktekkan sendiri, ikuti cara-cara yang ada di sini. Saya akan langsung masuk ke create database. Nah, caranya kalian langsung ketikkan aja di sini create database. Menurut modul, kita diperintahkan untuk membuat database dengan nama db_latihan 1. Pada command from ini, di setiap sintak, di setiap perintah harus diakhiri dengan titik koma. Nah, jadi di sini create database db_latihan 1 titik koma. Lalu enter. Nah, query oke.
Gimana cara kita ngelihat supaya kita tahu database kita sudah ke-detect atau belum? Nah, kita ketikkan perintah show databases. Kenapa databases bukan database aja? Karena di dalam laptop kalian pasti sudah ada beberapa database, kayak kita harus menampilkan semuanya. Lalu kalian jangan lupa tambahkan titik koma, kalian enter. Nah, di sini muncul semua database yang ada di laptop kalian. Kalian lihat mana database yang kalian tadi buat dengan nama DB latihan 1. Kalau sudah ada, lalu kita akan membuat sebuah tabel dalam database tersebut. Untuk membuat tabel di dalam database yang sudah kita buat, kita pilih dulu database yang sudah kita buat dengan perintah use. Nah, perintah use di sini yaitu kalian ketikkan use database mana yang kalian akan gunakan. Nah, di sini kita pakai yang db_latihan 1. Jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, silahkan kalian enter. Oke, database change. Database change ini berarti database-nya sudah terpilih. Lalu, untuk membuat sebuah tabel di dalam database, kita membutuhkan query yaitu create. Mau create apa? Create table. Nah, nama tabelnya apa? Misalnya di sini sesuai modul kita akan membuat tabel MHS atau mahasiswa. Struktur tabelnya gimana? Struktur tabelnya di dalamnya ada field apa saja? Yaitu di sini sesuai dengan modul ada name dengan tipe datanya char. Lalu karakternya jumlahnya 8, maksimal length-nya. Untuk kurungnya, karena di sini kelihatannya seperti kurung siku, tapi sebenarnya bukan kurung siku, kita menggunakan kurung biasa. Nah, ini terus setelah kita tambahkan field name char 8, kita koma, lalu field selanjutnya yaitu kita tambahkan nama dengan tipe data varchar, jangkauannya 40, jangkauannya 40. Nah, kita tutup lagi. Kalau masih ada field yang ditambahkan, kita koma lagi. Lalu kita tambahkan lagi field selanjutnya yaitu alamat dengan tipe data varchar. Lalu jangkauannya yaitu 70. Nah, ini penulisannya salah, jadi saya hapus dulu. Nah, varchar 70. Lalu di ujungnya kita tutup kurung. Jangan lupa untuk ditambahkan titik koma, lalu tinggal kalian enter. Nah, query oke. Kalau sudah muncul tampilan query oke, berarti database kita atau tabel kita ini sudah berhasil dibuat. Nah, gimana kita lihatnya sudah berhasil dibuat atau belum? Kita gunakan perintah des. Des di sini artinya adalah describe tabel yang akan kita lihat. Nah, di sini kita gunakan des. Lalu tabel apa yang akan kita lihat? Yaitu tabel MHS. Jangan lupa tambahkan titik koma dan enter. Nah, sesuai dengan apa yang ada di modul tampilannya, itu berarti kalian sudah berhasil membuat tabelnya. Seperti itu. Untuk pemberian hak akses, silahkan kalian coba sendiri di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini kita
kita akan masuk ke tipe data. Nah, tipe data di sini tadi saya sudah menggunakan ada beberapa tipe data, yaitu chart dan bar chart. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe data yang biasa digunakan dalam basis data. Tipe data yang pertama ada tipe data string. Tipe data string ini berisi nilai yang berupa karakter atau huruf. Beberapa tipe data string yang mendukung database yaitu char, varchar, binary, var-binary, text, dan blob. Nah, lalu ada tipe data numerik. Tipe data numerik ini biasanya digunakan untuk menampung angka-angka yang dapat dilakukan untuk manipulasi perhitungan, yaitu ada integer, desimal, float, dan double. Gitu. Nah, untuk mengenai desimal, integer, float, dan double itu di sini di sini ada float dan double itu tipe data yang menampung angka desimal, namun perbedaan dengan tipe data desimal ini yaitu keakuratan dalam pembacaan prosesor komputer terhadap nilai pecahan. Lalu kalau untuk desimal ini menampung semua angka yang desimal dengan nilai pecahan yang tetap. Kalau untuk integer ini menampung angka berupa bilangan bulat. Lalu tadi saya sebutkan ada beberapa yaitu char, varchar, binary, dan var-binary. Lalu ada text dan blob. Nah, untuk char itu tipe data yang disarankan bila digunakan untuk field tabel yang nantinya memiliki isi data dengan jumlah karakter yang tetap. Lalu untuk varchar yaitu tipe data yang disarankan apabila field tabel akan berisi dengan jumlah karakter yang tidak tetap, kebalikan dari char. Untuk binary dan var-binary, sebenarnya kedua tipe data ini memiliki konsep yang hampir sama dengan char dan varchar. Yang membedakan hanya pada struktur penyimpanan. Nah, struktur penyimpanannya akan disimpan secara biner. Misalnya, suatu tipe data bertipe binary yaitu kode dengan isi data A. Jika char menyimpan sebagai karakter A, maka binary akan menyimpan sebagai biner dari karakter A yaitu 65. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian explore lebih jauh mengenai tipe data yang ada. Lalu di sini ada latihan soal untuk pertemuan 2 ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan atau perintah. Jadi, silahkan kalian lihat di slide kalian di pertemuan 2. Di sini ada tugas. Nah, kalian selesaikan tugas ini. Lalu, setiap sintaknya, setiap hasilnya itu kalian kembali diminta untuk meng-screenshot, lalu ditampilkan di Microsoft Word dan dikirim email ke email dosen. Cukup sekian untuk pertemuan 2 ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.